Hai semuanya, gue Gilbert, gue bikin video karena gue hobi. Jadi untuk kali ini kita akan belajar tentang teori perilaku konsumen dari pendekatan ordinal, di mana untuk video kali ini kita akan start dulu dari bahas dulu tentang indifference curve gitu. Nah mungkin kita sharing dikit ya sebenarnya kalau kita bicara yang ordinal, balik lagi ya. Prinsipnya adalah kita nggak bisa ngitung secara pasti berapa sih tingkat kepuasan yang dimiliki seseorang dari mengonsumsi satu jenis barang gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita membuat komparasi, kita membandingkan gitu. Seperti yang sebelumnya, sederhananya kita bisa bandingin satu gelas susu sama dengan 3 permen milik kita gitu, contoh kayak gitu. Nah, idea itulah yang akhirnya dibawa dalam indifference curve gitu. Jadi sederhananya sebenarnya indifference curve itu mau ngomong apa sih? Indifference curve ini tuh adalah suatu kurva yang mau untuk nunjukin kombinasi konsumsi dua macam barang yang menghasilkan kepuasan yang sama. Nah, kata kuncinya itu di kepuasan yang sama nih. Dan juga kombinasi dua macam barang. Berarti sebenarnya bisa aja nih gue bongkar pasang nih. Bisa jadi gue kombinasiin kayak, oh hari ini gue mau makan 2 telur dan 3 sate gitu. Nah sebenarnya kepuasannya mungkin tingkatnya sama dengan kalau seandainya kita makan 1 telur 5 sate. Contoh kayak gitu. Tapi kita nggak tahu secara pasti itu gede atau kecil, tapi yang kita tahu itu sama gitu. Makanya indifference curve itu secara kurvanya nih itu menunjukkan barang X dan barang Y gitu. Nah, di beberapa versi juga ada nih yang nulisnya kayak barang X1 sama barang X2. Nah, itu bebas sebenarnya dari kalian mau kayak gimana. Nah, tapi di sini contohnya gue jadiin ada barang X sama barang Y. Satunya sumbu horizontal, satunya sumbu vertikal. Nah, indifference curve itu bentukannya kayak gini. Yang normalnya ya gitu. Yang berarti sebenarnya kayak contoh nih kalau seandainya di titik ini deh, titik atas gitu. Anggaplah ini 2, ini 7 gitu. Terus di bagian bawah juga di titik sini gitu. Anggaplah ini 5, ini 3. Nah, ini mau ngasih tahu apa sih? Ini mau ngasih tahu bahwa ketika kita mengonsumsi 2 barang X dan 7 barang Y, sebenarnya kepuasan itu sama kalau seandainya kita mengonsumsi 5 barang X dan 3 barang Y gitu. Jadi selama titik-titik kombinasi konsumsinya itu berada dalam satu kurva yang sama, maka berarti mereka memiliki tingkat kepuasan yang sama gitu. Oke. Nah, sebenarnya ya itu kan hanya menggambarkan satu jenis kepuasan ya sebenarnya. Nah, masih banyak sebenarnya kepuasan-kepuasan yang lain. Jadi sebenarnya indifference curve itu bukan cuma satu kurva, tapi mungkin ada beberapa kurva-kurva yang lain gitu. Nah, gabungan-gabungan dari seluruh indifference curve ini yang kita sebut sebagai indifference map. Gitu. Jadi salah nih kalau seandainya kita dihadapin sama 2 atau 3 lebih gitu kan kurva indifference curve terus kita bilang oh indifference curve itu bergeser ke kanan, bergeser ke kiri. Nah, itu salah. Indifference curve itu tuh nggak pernah yang namanya bergeser. Indifference curve itu tuh semuanya ada, emang udah ada dalamnya tergabung dalam indifference map gitu. Jadi hati-hati ya, indifference curve itu nggak pernah bergeser gitu. Nah, ada nih sebenarnya beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari kurva indifference curve gitu atau ya, boleh deh ciri-ciri dari indifference curve gitu. Yang pertama, bentukannya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya uh, mau ngasih tahu bahwa kurva indifference curve itu tuh konsepnya kalau kita mau mempertahankan kepuasan yang sama, maka ketika kita mau nambah konsumsi jumlah barang X, kita juga harus mau untuk nurunin jumlah barang Y. Untuk kepuasannya sama ya. Gitu-gitu juga sebaliknya ketika kita mau nambah satu barang Y, mungkin ada nih beberapa barang X yang harus kita korbanin biar kepuasannya juga tetap sama. Makanya bentukannya menurun gitu. Yang kedua, bahwa sebenarnya kurva indifference curve ini tuh tidak bisa saling berpotongan.
berpotongan. Nah, kenapa sih sebenarnya dia nggak boleh saling berpotongan gitu? Nanti mungkin gue bakal jelasin setelah di ini ya, ciri-ciri yang ketiga gitu. Nah, di ciri yang ketiga itu adalah kurva indifference curve yang lebih di kanan atas itu lebih menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Jadi C yang lebih kanan atas memiliki kepuasan lebih tinggi. Tapi kita nggak tahu ya secara spesifik kepuasannya tingkatnya berapa. Yang kita tahu dia lebih tinggi gitu. Jadi dia semakin ke kanan atas berarti nunjukin kepuasan yang lebih tinggi ya. Gitu. Nah, baru yang keempat dia itu convex to the origin. Nah, convex to the origin itu maksudnya apa? Maksudnya adalah dia cembung terhadap titik origin. Titik origin itu apa? Yaitu titik 0,0 atau titik sudut nih antara sumbu X sama sumbu Y gitu. Jadi coba bayangin kalau seandainya kalian berdiri nih di titik ini gitu, pasti ketika kalian ngelihat si inference curve itu kayak bentukannya cembung gitu terhadap kalian. Gitu. Nah, itu namanya convex to the origin. Nah, mari kita bahas dulu nih sebenarnya nomor 2, 3, 4. Atau mungkin nggak apa-apa deh, kita start dari yang pertama dulu. Bentukannya menurun. Kenapa sih menurun gitu? Bentukannya menurun tadi yang sempat gue bilang, karena ketika kita ingin menambah satu barang X, kita harus ngorbanin beberapa sejumlah barang Y kan. Nah, konsep itulah makanya di inference curve ini kita akan kenal yang namanya MRS. Atau marginal rate of substitution. Nah, jadi ini tuh apa sih sebenarnya? Jadi FII sebenarnya MRS ini tuh sebenarnya adalah slope dari si inference curve itu sendiri. Slope inference curve. Jadi kalau seandainya di SMP gitu atau di SMA, mungkin di matematika belajarnya kemiringan dari suatu kurva. Gitu. Nah, MRS ini mau ngomong apa sih sebenarnya? MRS ini yang tadi. Jadi dia berusaha untuk menginterpretasikan kira-kira berapa banyak sih barang Y yang harus kita korbanin kalau kita meningkatin satu barang X. Jadi rumusnya delta Y per delta X gitu. Jadi kalau seandainya MRS-nya nilainya 2, berarti ketika kita mau nambah satu barang X, kita harus ngorbanin 2 barang Y. Gitu. Makanya sebenarnya MRS itu tuh ya sebenarnya kalau kita iniin di sini gitu, ini inference curve, ini sumbu X, ini sumbu Y gitu, maka inference curve itu tuh nunjukin ini. Jadi ketika kita mau nambah sejumlah barang X, kira-kira berapa yang harus kita korbanin gitu. Nah, disinilah si MRS-nya gitu. Oke, jadi kayak contoh tadi ini nilainya kan 2, ini 5, ini 3, ini 7. Jadi kalau kita mau ngitung berapa sih MRS-nya, ya MRS-nya adalah perubahan dari 7 ke 3 gitu. Berarti kita turunin 4 kan di sini. Jadi contoh di sini gue bikinnya minus 4. Nah, terus kita mau nambah nih X-nya dari 2 ke 5. Berarti kita nambah 3 kan. Maka jadilah MRS-nya minus 4 per 3 gitu. Jadi kalau setiap penambahan satu barang X, berarti kita ngorbanin 4 per 3 dari barang Y. Gitu. Oke, dia tuh nunjukin berarti kemiringannya. Yang ini mungkin gue jadi warna yang ini nih gitu. Kemiringan ininya nih yang warna hijau yang mau ditunjukin gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke poin kedua, ke ciri kedua, yaitu tidak saling berpotongan. Gue start dulu yang ketiga ya. Intinya dia itu yang lebih di kanan atas lebih nunjukin kepuasan yang lebih tinggi. Oke, jadi kalau seandainya nih gue punya ini X, ini Y gitu. Kalau seandainya gue punya ini inference curve yang pertama, sama gue punya inference curve yang kedua, berarti gue bisa bilang sebenarnya kepuasan yang berada di inference curve yang kedua itu lebih gede daripada inference curve yang pertama gitu. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke poin kedua. Kenapa sih mereka nggak boleh saling berpotongan gitu? Nah, kenapa? Karena kita itu menganut yang namanya asumsi transitivitas. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya transitivity gitu. Sederhananya transitivitas itu tuh nunjukin konsistensi dari suatu preferensi. Jadi dalam artian kayak gini,
Kalau kalian lebih suka ayam ketimbang sapi, maka nggak boleh ada kondisi di mana tiba-tiba kalian lebih suka sapi ketimbang ayam. Jadi harus selalu konsisten gitu. Atau sederhananya ketika kalian lebih suka ayam daripada sapi, tapi kalian lebih suka sapi ketimbang kambing, maka harusnya kalian lebih suka ayam ketimbang kambing gitu. Karena kayak nggak boleh itu kan saling berurutan gitu kan. Nah, itu yang mau dijelasin gitu. Karena contoh nih, kalau seandainya ternyata inference curve-nya berpotongan ya. Jadi contoh ini X, terus ini Y gitu. Nah, terus ini contoh, ini inference curve yang pertama. Contoh ya, terus gue bikin nih yang versi berpotongan. Di sini inference curve yang kedua. Nah, harusnya kalau seandainya kita lihat ambilnya dari titik yang ini ya. Kelihatan ya, di sini inference curve yang kedua itu lebih gede daripada inference curve yang pertama, yang titik ini. Sehingga berarti antara di dua titik ini, gue bisa bilangnya sebenarnya inference curve yang kedua memiliki preferensi lebih gede dong daripada inference curve yang pertama. Nah, tapi anehnya ketika mereka berada di titik yang sama nih, di titik perpotongan ini, berarti kan secara nggak langsung bisa gue bilang justru di titik ini tuh dibilang bahwa inference curve yang satu dia itu memiliki tingkat preferensi yang sama nih dengan inference curve yang kedua. Nah, ini kan berarti nggak konsisten kan? Karena di satu kondisi kita bilang yang kedua lebih gede daripada yang pertama, tapi kok yang sekarang kita bilangnya yang pertama sama aja dengan yang kedua gitu. Nah, dia nggak konsisten gitu. Jadi ini nggak boleh. Makanya di sini tuh mereka nggak akan pernah saling berpotongan antar inference curve gitu. Nah, jangan lupa juga di sini tuh kalau misalnya kita bahas inference curve, asumsinya selalu more is better than less. Jadi dalam artian semakin banyak barang yang kita konsumsi, maka sebenarnya itu jadi semakin lebih bagus daripada lebih sedikit gitu. Oke. Nah, terus yang keempat, dia itu convex to the origin. Kenapa sih bentukannya harus cembung? Kenapa bentukannya nggak cekung gitu kan? Nah, karena yang keempat itu mau nunjukin ada yang namanya law of diminishing MRS. Sederhananya, kita mau bilang seiring peningkatan X, maka MRS itu semakin rendah. Gitu. Jadi, ceritanya gini, kan kalau di awal-awal gitu, MRS-nya tuh mungkin agak gede. Jadi anggaplah MRS-nya 5 gitu. Berarti dari menambah satu barang X, kita harus mengorbankan 5 barang Y. Nah, tapi ketika kita udah mengkonsumsi banyak nih barang X, terus pada saat kita mau nambah lagi barang X, maka biasanya jumlah barang Y yang ingin kita korbanin jadi lebih sedikit. Kenapa? Karena ketika kita udah cukup memiliki banyak barang X, kita tuh udah ngerasa, oh barang X ini tuh udah nggak langka lagi. Gitu, balik lagi ya ke hukum Gaussian yang ketiga tadi. Gitu, scarcity is a precondition of economic value. Kalau kita punya barang X banyak, kita nggak ngerasa barang X ini langka. Kita nggak ngerasa barang X ini punya economic value yang gede. Jadi kita nggak ngerasa, jadinya kita perlu untuk ngorbanin barang Y yang banyak gitu. Nah, beda dengan kondisi awal ketika jumlah barang X-nya masih dikit. Kita tuh ngerasa, oh X ini kayaknya barangnya langka, jadi kayak worth it lah gitu kalau seandainya kita ngorbanin Y-nya gede gitu. Jadi beda kondisinya. Nah, inilah yang ngebuat makanya ketika kita mengukur MRS biasanya di inference curve itu nilainya akan beda tergantung titik mana kita ukurnya. Gitu. Jadi kayak contoh kalau seandainya kita punya inference curve yang kayak gini gitu. Nah, maka ketika kita mengukur slope-nya dari sini, kelihatan ya pengorbanan Y-nya lebih gede daripada pengorbanan X-nya. Dia tuh lebih tegak gitu. Ya, ini lebih tegak. Lebih tegak yang menunjukkan sebenarnya MRS-nya lebih tinggi. Gitu. Tapi beda ketika kita mungkin ngukur MRS dari yang sini. Justru dia semakin landai ya. Mungkin ini gue gambarnya agak jelek. Nah, di sini tuh justru dia tuh semakin lebih rendah nih, lebih landai. Jatuhnya kita harus mengorbanin
X yang kalau kita mau nambah X dikit aja, maka Y-nya juga bertambahnya dikit doang, berkorbannya juga dikit gitu. Yang mana ini cenderung lebih landai jadinya kelihatannya. Lebih landai itu maksudnya lebih datar ya. Nah, di sini kita berarti bisa bilang MRS-nya lebih rendah. Gitu. Oke. Nah, ini beberapa sekilas tentang indifference curve gitu kan. Nah, tapi ada nggak sih sebenarnya kondisi-kondisi tertentu di mana sebenarnya bentuk indifference curve ini tuh nggak kayak gini gitu. Nah, ada sebenarnya beberapa kondisi-kondisi tertentunya gitu. Nah, biasanya gue kalau seandainya mau menganalisis itu, gue bakal bagi dia jadi 4 kuadran sebenarnya. Jadi, Jadi coba bayangin kalau kita punya 4 kuadran ya, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, jadi kayak mirip trigonometri gitu ya. Dan ini kuadran 4. Nah, mau nunjukin apa sih? Sebenarnya kalau seandainya let's say kita punya kurva mungkin gue ganti warna ya biar agak kelihatan. Jadi contoh kalau seandainya kita punya indifference curve. Jadi anggaplah ini kayak bentuk lingkaran gitu ya, cuman dia bentukannya beda aja. Wah, gambar gua agak jelek, tapi ya tolong dimaklumin aja ya. Nah, sekilas kalau kita perhatiin sebenarnya bentuk kurva indifference curve yang selama ini kita kenal itu yang di kuadran 3 ya sebenarnya, ya kan? Nah, sebenarnya itu adalah kondisi ketika sebenarnya sumbu vertikalnya itu adalah barang-barang yang sifatnya good. Sedangkan sumbu horizontalnya adalah barang-barang yang sifatnya good. Jadi ini vertikal maksudnya yang tegaknya ya, terus horizontalnya itu yang datar nih gitu, dia sama-sama good. Jadi dalam artian apa? Mungkin ini dulu deh, gue jelasin dulu barang good itu apa sih. Barang good itu adalah barang-barang yang sifatnya semakin kita konsumsi semakin memberikan kepuasan ke kita atau semakin memberikan utility ke kita. Sedangkan ada juga nih beberapa barang-barang yang sifatnya bad. Nah, bad itu apa? Bad itu kebalikan dari good. Jadi dalam artian ada beberapa barang-barang yang semakin kita konsumsi justru semakin berdampak buruk atau semakin menurunkan kepuasan kita gitu. Seperti contohnya sampah gitu. Ya bukan kita konsumsi ya, cuman maksudnya kalau seandainya kita tinggal di suatu lingkungan gitu. Ketika jumlah sampah semakin banyak, kita pasti menjadi semakin terganggu dong gitu. Karena baunya jadi semakin nyengat gitu. Nah, itu contoh dari barang bad. Semakin ditambah barangnya, justru kepuasan kita semakin berkurang gitu. Nah, makanya kalau seandainya dia di kuadran 3, semakin banyak yang dia konsumsi, maka semakin menuju ke kepuasan yang semakin tinggi. Jadi, kepuasan yang semakin tinggi itu maksudnya semakin mendekati ke sini nih, titik ini gitu. Nah, jadi berarti sebenarnya kalau kita berhadapan dengan barang-barang yang sifatnya bad, justru semakin kita mengurangi jumlah konsumsinya, semakin tinggi tingkat kepuasannya gitu. Jadi mungkin gue tulis dulu ya di sini. Jadi kalau seandainya kita berhadapan dengan kuadran 3, jelas gitu bentukannya kayak gini. Seperti kurva indifference curve yang biasa kita kenal gitu. Dimana kalau kita ini X nih, ini Y. Nah, kita mengkonsumsinya let's say di sini nih. Ini X1, ini X2. Nah, semakin dia ke kanan atas kan semakin nunjukin tingkat kepuasan yang semakin tinggi kan. Nah, bisa kita lihat nih ternyata kalau misalnya kita mau mendekati titik ini nih, titik pertengahannya gitu, berarti kita ke kanan atas ya yang ini. Ya, jumlah barang X dan jumlah barang Y harus ditingkatin sama-sama gitu. Nah, makanya barang X sama barang Y-nya bisa kita katakan barang good gitu. Nah, tapi gimana kalau seandainya yang kita hadapin contoh kuadran 4. Nah, kuadran 4 ini kan kalau kita lihat yang horizontalnya bad ya. Sedangkan yang vertikalnya good. Nah, justru bentukan kurva indifference curve jadi kayak gini. Jadi naik gitu. Nah, dimana semakin
dia ke kiri atas, kepuasannya semakin tinggi. Kenapa? Karena contoh nih, kalau seandainya kita ada di titik yang ini. Nah, ini kan titik di mana nih X1 nih, terus di sini Y1. Nah, terus kita ambil kurva difference curve yang lebih gede, yang di sini. Nah, kelihatan ya, sekarang jadinya untuk bisa mencapai kepuasan yang lebih tinggi, jumlah barang Y-nya harus ditingkatin karena dia barang good. Tapi jumlah barang X-nya justru harus dikurangin karena dia barang bad. Gitu. Sehingga kepuasannya semakin tinggi. Gitu juga dengan kuadran-kuadran yang lain. Jadi kayak contoh kuadran 2 gitu. Nah, bentukannya kan kayak gini. Difference curve-nya. Dan untuk mencapai kepuasan lebih tinggi, dia harus semakin ke kanan bawah. Gitu. Ini BTW horizontalnya good, tapi vertikalnya bad. Nah, kelihatan nih bahwa ternyata di kondisi awal atau di sini Y1, ini X1. Nah, untuk bisa mencapai kepuasan yang lebih tinggi, ternyata jumlah barang X-nya harus ditingkatin. Tapi jumlah barang Y-nya harus diturunin. Gitu. Nah, terus yang terakhir kalau seandainya kuadran 1 gitu. Ini bad, terus di sininya bad juga kan sebenarnya. Vertikalnya juga bad ini. Kuadran 1. Nah, bentukannya justru seperti ini. Gitu, dia menurun tapi bentukannya dia cekung terhadap titik origin. Nah, kepuasannya semakin tinggi kalau dia semakin ke kiri bawah. Nah, bisa kita bayangin nih kalau dia titiknya di sini awalnya, jadi anggap ini X1, ini Y1 gitu. Nah, terus kita ke sini nih. X2, ini Y2. Nah, kelihatan ya, untuk bisa meningkatkan jumlah kepuasan yang semakin tinggi, maka jumlah barang Y-nya harus turunin, jumlah barang X-nya juga harus turunin. Karena mereka sama-sama barang bad gitu, dua-duanya. Mungkin ini dulu aja untuk materi tentang difference curve. Nanti lebih lanjut pas gue bahas tentang keseimbangan konsumen, kita mungkin bakal lebih banyak bahas tentang hitung-hitungannya difference curve gitu nanti. Oke, I think itu aja. Sip, thank you semuanya yang udah nonton. Kalau ada pertanyaan, just let me know aja nanti. Oke, thank you.